ketemu lagi sama aku Karina. Dan buat yang baru nonton, selamat datang. Jadi di video kali ini aku bakalan ngelukis sambil cerita misteri sama kalian. Dan buat yang penasaran nih, lukisannya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama ceritanya. Dan juga si lukisannya ini nggak bakalan langsung selesai guys. Jadi kayak bersambung gitu ke video-video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana ceritanya bisa sampai kayak gini atau enggak gimana nanti selesainya, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan video-video yang akan datang. Aku udah nyiapin palet aku dan kita bakalan langsung mulai aja cerita hari ini. Jadi ini adalah cerita di era Renaissance, dimana itu adalah era yang aku sukain karena banyak banget seniman-seniman yang hebat hidup di zaman itu ya guys. Tapi mungkin itu adalah zaman yang gak begitu bagus untuk para perempuan guys, karena itu adalah zaman dimana perempuan itu gak punya banyak kebebasan kayak sekarang ya. Dan juga aku tuh seneng sama perempuan-perempuan zaman Renaissance karena kalian harus lihat sih wanita-wanita zaman Renaissance itu yang kayak gini, yang standar kecantikannya mereka tuh kayak gini gitu. Dan aku merasa kayak ya ampun, kayaknya kalau aku hidup di zaman Renaissance kayaknya aku dianggap cantik. Ini adalah cerita tentang seorang serial killer perempuan, dan dimana jarang banget kan ya, ini adalah salah satu serial killer yang gak begitu banyak dibicarakan oleh orang-orang, tapi sebenarnya katanya sih dia sudah membunuh sekitar ratusan pria guys. Kok bisa ya? Terus siapa orang ini? Dan perempuan ini adalah Julia Toffana. Mudah-mudahan aku nggak salah nyebut namanya. Jadi Julia Toffana ini adalah seorang serial killer yang membunuh ratusan pria. Apa sih yang dia lakuin? Kayak gimana metodenya dia gitu. Jadi sebenarnya Julia Toffana ini adalah seorang yang menjual kosmetik guys. Jadi dia jago membuat kosmetik yang pada saat itu. Jadi mungkin pada saat itu nggak segampang sekarang ya bikin bisnis kosmetik gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak banget tuh kosmetik lokal gitu. Nah sementara kalau zaman dulu sepertinya sih lebih sulit gitu. Dan kabarnya sih Julia Toffana ini tuh dia belajar untuk membuat kosmetik itu melalui ibunya. Jadi ibunya tuh kayak ngajarin dia, tapi entah gimana somehow tiba-tiba dari kosmetik Julia tiba-tiba kayak bikin ramuan semacam racun untuk bisa mematikan orang lain. Kenapa kok bisa dari kosmetik tiba-tiba bikin racun? Ada apa ini sebenarnya, masalahnya apa gitu kan? Apa yang menginspirasi dia untuk membuat atau menjual racun-racun ini? Jadi guys, sebelum aku ngejelasin alasannya kenapa, aku harus nyeritain dulu nih sama kalian sebenarnya kondisinya perempuan-perempuan yang hidup di zaman Renaissance abad ke-17 itu kayak gimana sih. Jadi perempuan-perempuan itu nggak punya banyak kebebasan ya untuk menentukan pilihan hidupnya, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi perempuan-perempuan zaman itu tuh kalau nggak nikah, dijodohin, ya jadi sex worker. Terus juga kebanyakan perempuan-perempuan itu banyak yang dibunuh, dan juga banyak banget perempuan-perempuan yang meninggal karena KDRT atau karena melahirkan, karena mungkin zaman dulu fasilitas kesehatannya itu nggak begitu bagus kayak sekarang kali ya guys. Atau ada juga perempuan-perempuan yang punya anaknya tuh bejibun banget guys. Mungkin aku nggak paham sih ya, correct me if I'm wrong, kayak tulis di komen di bawah apakah benar atau enggak. Tapi sepertinya sih zaman dulu itu alat kontrasepsi itu nggak begitu populer atau mungkin nggak begitu bagus. Dan juga zaman dulu itu kayak istilah cerai itu sangat tabu, dan bahkan hampir nggak ada itu namanya istilah cerai. Jadi orang tuh kayak nggak bisa cerai gitu guys. Kalau sekali nikah ya udah nggak bisa berpisah gitu, ngerti nggak sih? Kalau misalkan aku salah, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Jadi ya para perempuan itu tuh kayak banyak yang ngerasa mereka terkurung di dalam pernikahannya yang tidak bahagia guys. Jadi banyak pernikahan-pernikahan yang sebenarnya mungkin mereka nggak saling cinta, nggak saling sayang kayak gitu. Dan juga KDRT itu sangat amat populer di masa itu, dimana laki-laki itu kalau misalkan sekali sudah menikah, laki-laki itu punya kontrol penuh akan istrinya gitu. Jadi perempuan juga nggak punya pilihan lain, nggak punya jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Untuk membela dirinya sendiri pun perempuan tuh masih bingung pada masa itu guys. Tapi pada masa itu juga memang sudah dikenal ya kosmetik kayak gitu-gitu untuk merias diri. Nah sementara itu Julia Toffana yang pada saat itu udah punya anak ya guys, dan anaknya itu udah cukup remaja. Dia merasakan sebuah simpati, empati sama perempuan-perempuan yang terjebak di dalam pernikahannya yang toksik kayak gitu. Dan ini membuat kita berpikir apakah sebenarnya Julia Toffana ini tuh gimana sih, ingin menyelamatkan perempuan lain atau kayak gimana gitu. Karena biar gimana pun kita nggak bisa membenarkan tindakan dia untuk
nyelakain orang lain, ya nggak sih? Cuman karena pada saat itu memang nggak ada jalan keluar lain gitu ya, nggak ada jalan bercerai atau nggak ada istilahnya apa ya, jalan keluar untuk para perempuan yang terjebak di pernikahan. Akhirnya Giulia Tovana punya ide untuk membuat semacam kosmetik atau enggak poison, racun gitu, dan menjualnya ke para perempuan-perempuan yang terjebak di dalam pernikahan yang toksik gitu guys. Jadi Giulia ini mulai membuat sebuah ramuan yang waktu itu tuh dikenal dengan nama Aqua Tovana. Jadi itu kayak semacam, kalau kalian lihat packagingnya, jadi sebenarnya kasus ini tuh guys nggak ada fotonya Giulia Tovana. Aku udah nyari kemana-mana, nggak ada fotonya Giulia Tovana sama sekali, nggak ada dokumentasi, nggak ada lukisan, nggak ada apapun. Cuman kasus ini tuh ditulis di berbagai jurnal guys, makanya orang tuh menganggap kalau ini adalah kasus yang memang nyata gitu. Dan bahkan si Aqua Tovana-nya pun sebenarnya nggak ada foto realnya, cuman mungkin ada ilustrasinya juga ya, Aqua Tovana itu seperti apa. Jadi si Aqua Tovana itu bentuknya semacam botol kecil yang sebenarnya kalau kita lihat dari packagingnya itu kayak kosmetik lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelihat packaging Aqua Tovana ini, nggak bakal ada yang nyangka kalau itu racun gitu. Giulia bilang kalau dia itu sebenarnya meracik ramuannya sendiri guys. Jadi menggunakan arsenik, LED dan juga belladonna. Di belladonna itu sebenarnya sih waktu di zaman itu ya, belladonna itu katanya sih terkenal. Aku sebenarnya nggak tahu sih belladonna itu apa. Mungkin kalian yang lebih ngerti bisa tulis di komen di bawah ya. Jadi belladonna itu kayak semacam populer pada saat itu, memang sering banyak digunakan di kosmetik-kosmetik pada era abad 17 itu, dimana belladonna itu kayak misalkan ditetesin ke mata, terus itu bakalan bikin pupil kita tuh kayak bush gitu, gede gitu. Dan pada saat itu perempuan-perempuan yang pupilnya besar itu dianggap cantik, dianggap menarik guys. Dan juga selain itu kalau kita lihat dari packagingnya guys, jadi packagingnya itu di belakangnya itu ada tulisan bagaimana cara menggunakannya. Jadi kayak disamarkan gitu, kayak misalkan teteskan misalkan dua tetes untuk sekali pakai, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi kayak ambigu lah, orang nggak bakal nyangka kalau 2 tetes tuh maksudnya mematikan dan sebagainya gitu. Jadi kayak cara penggunaannya tuh disamarkan gitu, tapi ada ditulis di packagingnya gitu. Dan juga cara si Giulia memasarkan Aqua Tovana ini adalah melalui mulut ke mulut guys. Jadi dari gosip-gosip para perempuan, biasanya kalau perempuan tuh cepet banget kalau ngegosip. Jadi misalkan ada perempuan nih, misalkan dia bermasalah di pernikahannya, dia merasa harus keluar dari pernikahannya, maka dia akan menghubungi Giulia dan minta untuk membeli Aqua Tovana untuk suaminya gitu kan. Nanti misalkan udah berhasil tuh, si perempuan ini bakal cerita ke perempuan yang lain, dan itu terus menyebar dari mulut ke mulut sampai kurang lebih ya satu Italia itu kayak terkenal banget deh si Aqua Tovana. Tapi ini tuh kayak terkenal di antara para wanita guys. Jadi bagusnya lagi nih, nggak bagusnya sih ya, namanya tindak kejahatan sih nggak ada bagusnya sih ya. Aku bingung nih kalau kasus yang sekarang itu. Nah terus selain itu, setiap klien, setiap customer antara perempuan dan perempuan itu saling melindungi guys. Jadi woman support woman tuh emang bener gitu kalau waktu itu. Jadi kayak misalkan mereka melindungi Giuliana gitu, biar Giulia nggak dicurigai sama sekali gitu, biar bisnisnya tetap berjalan lancar, dan juga mereka nggak bilang sama siapa-siapa dong ya. Nah cara kerjanya gimana nih? Jadi cara alur kerjanya itu misalkan dari customer nih, ada customer datang ke Giulia. Jadi Giulia tuh punya semacam counter kosmetik lah ya. Memang dia menjual kosmetik juga, tapi dia juga menjual Aqua Tovana. Jadi kosmetiknya itu kejual juga sama, cuman dia yang lebih best sellernya itu adalah Aqua Tovana guys. Misalkan ada customer datang ke counter kosmetik mereka, terus sebelum terjadi transaksi, biasanya Giulia akan cross check dulu nih background customernya itu kayak gimana. Jadi ini namanya siapa, tinggal di mana, punya masalah apa, kayak gitu. Jadi Giulia juga gak sembarangan menjual produknya ya, karena mungkin dia juga takut, misalkan takut ketahuan polisi. Giulia cukup hati-hati juga gitu. Dan juga nih kalau misalkan ada customer yang perempuan yang udah beli nih misalkan si Aqua Tovana ini, mereka itu biasanya akan dijelaskan oleh si Giulia-nya, ini cara makainya gini ya, kamu tetesin aja ke makanan suami kamu, boleh misalkan bertahap, boleh juga langsung sekaligus dengan dosis yang besar, dia bilang gitu. Karena cara kerja si racun ini tuh sangat
amat slow, pelan gitu, bukan yang quick death gitu, kecuali kalau misalnya dikasih dosisnya besar gitu. Julia tuh menjelaskan sedetail itu gitu, dan juga Julia juga menjelaskan sama kliennya, jadi nanti kamu kalau misalkan suami kamu udah mulai sakit nih, kamu harus acting gini, kamu harus terlihat sedih, kamu harus terlihat stres gitu. Si kliennya pun tahu apa yang harus dilakuin gitu biar nggak kebongkar gitu. Lalu setelah itu misalkan si customer yang pulang bawa Aqua Tofana, dan si Aqua Tofana itu bakal ditaruh gitu aja di meja rias guys, karena packagingnya itu memang seperti oil lah ya, oil kecantikan zaman dulu gitu guys. Jadi nggak bakal ada orang yang curiga kalau itu sebenarnya racun, atau mungkin kalau suaminya ngelihat meja riasnya juga nggak bakal dicuriga kalau itu berbahaya kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu, biasanya tuh para istri-istri yang terancam gitu tuh mereka bakalan masak untuk suaminya, karena mereka selalu bikin makanan kan ya. Terus habis itu biasanya sih bertahap gitu, misalkan sehari mereka kasih 1 tetes misalnya. Gejalanya itu bener-bener kayak penyakit yang umum gitu, kayak misalkan flu atau enggak batuk. Terus misalkan hari kedua juga tetap sama flu gitu. Nanti begitu udah masuk ke hari ketiga, udah masuk ke dosis yang ketiga nih, itu biasanya mulai ada gejala-gejala seperti misalkan tenggorokan kering, dehidrasi, terus juga mungkin diare gitu. Nanti di tahap yang dosis yang keempat kalinya racun itu dikasih, itu biasanya bakalan semacam kayak sakit di perut, panas di perut, terus juga itu bakalan langsung bikin suaminya. Jadi kurang lebih kayak gitulah step-step bagaimana para istri yang ingin membunuh suaminya itu menggunakan Aqua Tofana. Tapi ada juga beberapa yang langsung netesin biur gitu, langsung banyak gitu si Aqua Tofana, jadi kayak sekali di kan langsung. Dan juga kalau misalkan suaminya udah mulai terlihat sakit, biasanya kan memanggil apa ya, mungkin kalau zaman dulu sebutannya dokter. Zaman dulu kan mungkin karena nggak begitu canggih ya alat kesehatannya, jadi mungkin dokter juga menganggap ini mah kayaknya saya sakit normal sih. Terus dokter juga kadang-kadang heran, kok ini kok aneh ya, udah dikasih obat kok malah sakitnya malah jadi kayak gini nih, kenapa gitu. Bisnisnya tuh sukses banget guys. Saking suksesnya tuh berlangsung selama 50 tahun. Oh my god, 50 tahun udah berapa customer gitu kan, gila sih. Bahkan Julia juga sempat pindah ke Rome. Setelah dari Italia dia pindah ke Rome. Ini tuh sekitar tahun 1633. Bisnisnya tuh terus berlanjut sampai tahun 1659. Nah ini adalah tahun dimana Julia itu ketangkep guys. Jadi waktu itu ada salah satu kliennya dia membeli Aqua Tofana, dan si kliennya ini mungkin agak berbeda ya. Mungkin kliennya ini agak kurang berani, agak merasa bersalah gitu lah sama suaminya. Sampai suatu hari si perempuan ini beli Aqua Tofana, terus dia membuat sup untuk makan malam suaminya dan dia tetesin. Saat itu mungkin si perempuan ini merasa kayak takut banget nih, mungkin dia nggak berani aja gitu. Sampai akhirnya ketika suaminya udah mau nyuap, si istrinya tiba-tiba jangan makan gitu. Istrinya cuma teriak-teriak histeris gitu. Wah, si suaminya yang ngelihat istrinya kayak gitu, dia langsung bingung dong, kok kenapa nggak boleh makan gitu, emang ada apa gitu kan. Sampai suami itu mukulin istrinya, sampai menyiksa istrinya, minta istrinya ngaku ada apa nih gitu kan, kenapa aku nggak boleh makan. Dan akhirnya istrinya pun ngaku kalau dia memasukkan racun ke makan malamnya. Dan dari sana akhirnya suaminya bawa istrinya ke polisi lah. Nah akhirnya di kantor polisi, aku nggak tahu sih, tapi orang-orang mencurigai kalau polisi itu menyiksa si perempuan ini. Dan bahkan ada kabar kalau perempuan ini tuh sampai meninggal lah ya, biar mau ngaku gitu siapa yang menjual racun itu. Sampai akhirnya si kabar ini tuh kan menyebar dari mulut ke mulut ya. Selama si perempuan ini diinterogasi, jadi kabarnya itu udah sampai ke telinganya si Juliana guys. Dari sana Juliana udah mulai panik bersama anaknya dan juga 3 karyawannya, dan mereka akhirnya pergi kabur dan mencari sebuah tempat persembunyian di gereja. Dan waktu itu mungkin si Juliana nggak bilang ke gereja ya dia kenapa pengen ngumpet di sana. Pokoknya dia tuh bilang kayak ke pihak gerejanya, oh boleh nggak saya tinggal di sini dulu untuk sementara. Dan gereja mungkin memang punya kamar yang kosong dan juga mungkin kasihan sama Julia, terus akhirnya diperbolehkan untuk tinggal di gereja untuk sementara. Sampai akhirnya ternyata ketangkeplah tuh si Julia di sana karena berita tentang Aqua Tofana ini udah menyebar, udah viral, mungkin udah masuk koran juga. Sampai akhirnya pihak gereja pun menyerahkan Julia ke pihak polisi. Dan di sana di kantor polisi pada saat itu memang perempuan itu benar-benar direndahkan banget guys. Jadi perempuan itu benar-benar nggak dihormati,
Jadi mungkin cara interogasinya juga sangat amat kasar, sampai-sampai Julia itu mungkin entah karena tekanan, nggak tahu karena siksa ya, sampai akhirnya Julia tuh bilang kalau dia sudah membunuh sekitar 633 atau 651 pria oleh Aqua Tovananya dia. Dan banyak perdebatan sih jumlahnya berapa. Ada yang bilang mungkin dia nyebut segitu karena dipaksa untuk nyebut banyak gitu, atau mungkin dia merasa tertekan sama polisi, mungkin polisi minta dia ngaku berlebihan kayak gitu, kita nggak tahu ya, tapi itu masih ada perdebatan. Dan sampai akhirnya Julia dan juga anaknya yang membantu menjual dan juga 3 orang karyawannya itu akhirnya dihukum mati. Dan setelah mereka dihukum mati, tubuhnya Julia itu dilemparkan guys ke gereja, itu sebagai bentuk penghinaan lah gitu. Dan seperti yang aku bilang ya, kan ini sebenarnya nggak ada fotonya Julia, juga nggak ada lukisannya Julia, tapi ada jurnalnya. Pada tahun 1791 mungkin kalian tahu musisi yang namanya Mozart. Mozart ini dia pada suatu hari pada tahun 1791 Mozart itu bilang kalau dia ngerasa sakit dan dia yakin kalau dia diracunin oleh Aqua Tofana. Dan ya memang Mozart pun akhirnya meninggal, dan ya itu masih jadi perdebatan sih apakah memang yang dikatakan Mozart itu benar atau mungkin Mozart itu terlalu memakan cerita orang, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin kalian bisa, ya mungkin kalian ada yang lebih tahu, kalian bisa tulis di komen di bawah nih. Menurut kalian, apakah kalau misalkan kalian perempuan, terutama kalau misalkan kalian berada di era itu, kalian nggak punya jalan keluar lain, apakah menurut kalian cara Julia Tofana menolong para wanita lain itu adalah cara yang terbaik yang bisa dia lakuin, atau memang menurut kalian itu udah Julia itu memang adalah seorang psikopat? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini lukisan bakal aku lanjutin di video selanjutnya.